Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'asa ila yawma tabathun amma ba'. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pendengar setia radio Bunda Tanah Melayu yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali tidak henti-hentinya kita terus-menerus memanjat memuji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan hidup sehat, iman, takwa dan din Islam. Masih terus Allah memberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat, nikmat kita mendekat diri kepada Allah SWT, beriman dan bertakwa. Dan mudah-mudahan kita masih bisa berpegang kepada Allah dan kepada Rasul. Bagaimana kita mendekat diri, terutama beribadah yang sesuai dicontohkan Nabi SAW. Salawat dan salam kepada baginda kita Rasulullah SAW, An-Nabi alladhi arsalallahu ilal ard rahmatan alamin, kama qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Akhwatul iman, pendengar setia radio Bunda Tanah Melayu yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kita ambil tema singkat ini, apa yang kita butuh untuk dalam mendekat diri melaksanakan din Islam ini. Karena cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul ini, akhir-akhir ini kita melihat di kalangan masyarakat kita kurang memahami dikarenakan kedangkalan atau kekurangan ilmu. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, kama qala Nabi SAW, talibul ilmu farida ala kulli muslim, innamal ilmu bita'allam. Menuntut ilmu itu adalah salah satu kewajiban kepada siapapun orang Islam, yakni Islam termasuk muslimah. Dan sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan kita belajar. Kalau kita sudah meninggalkan ilmu din Islam ini, pasti kita akan tidak memahami terutama Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Di luar sana kita melihat orang berbicara tentang Allah dan tentang Rasul tanpa ilmu, tanpa pemahaman, yang mana kapasitas mereka tidak berhak untuk berbicara, tetapi mereka berbicara. Dan ini yang terjadi sekarang di negeri kita, diakibatkan akhirnya Quran ini dipojokkan dan Rasulullah pun dipojok atau dikesampingkan, dan akhirnya juga mereka berani menghina Allah dan Rasul sesuai dengan kapasitas ilmu yang mereka, yaitu ilmu dunia ini. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki ilmu akhirat. Kata Nabi SAW, Inna Allah yabghadul alim fil dunya wa jahil fil akhirah. Sesungguhnya Allah benci dalam arti kata tidak suka. Kenapa tidak suka? yakni orang yang apa? Yang pintar ilmu dunia tetapi bodoh atau kurang pengetahuan ilmu akhirat. Kalau kita lihat dari firman Allah SWT, Allah SWT memberikan kita pemahaman dalam Al-Quran surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah, kalau kita ingin lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, lebih ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah, yaitu apa yang sudah dicantumkan Allah di dalam Al-Quran dan apa yang telah disampaikan Nabi SAW, maka kita akan lebih dicintai Allah dan Rasul. Artinya apa? Yang telah dicantum Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu hendaklah kita terutama beriman kepada Allah, meyakini wujudillah, meyakini Allah itu selalu mengawasi kita. Kalau Allah Ta'ala, Innama takun wa huwa ma'akum. Banyak beberapa surat menjelaskan tentang ini. Dimanapun kita berada, Allah selalu mengawasi kita dalam kekuasaan ilmunya. Dan kalau kita mengatakan Allah bersama kita, apa maknanya? Dengan pengawasan ilmunya. Ketika Nabi SAW hijrah
dari Mekah ke Madinah di Gua Thur, ketika Abu Bakar menanyakan kepada Rasulullah, karena orang-orang kufar Quraisy mengejar mereka, dan kalau mereka nunduk, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, la yubsiruna, mereka akan melihat kita. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma'adhanna innaka thalitha. Wahai Abu Bakar, aku tidak menduga atau prasangka bahawa engkau adalah, di kita ini ada yang ketiga kecuali Allah. Kata Nabi SAW, kalla inna ma'iya rabbi sayahdina. Tidak, sesungguhnya Allah bersama kita akan memberikan kita petunjuk. Dan ini salah satu mencintai Allah, meyakini berwujudillah. Kalau orang bertanya hari ini di mana Allah, jangan sebutkan Allah itu ada di mana-mana. Allah itu di atas. Kata Allah SWT, Ar-Rahman alal arsy istawa. Di atas, dan dia mengawasi kita dimanapun kita berada. Apalagi yang di bawah bumi ini dan 7 lapis bumi yang terakhir sekali, semua itu Allah sudah mengetahuinya. Itu. Dan beriman kita kepada Allah SWT dalam arti kata, yaitu kepada Al-Quran, mengambil adillah kullu, dan mengambil Al-Quran secara keseluruhan. Enggak boleh setengah-setengah. Jangan as the granted, untuk kebutuhan saja. Jadi kalau kita butuh Quran, ya, misalnya untuk kita menikah, kita pakai Al-Quran. Untuk bercerai, pakai Al-Quran. Ini salah ikhwatul iman. Untuk kalau kita meninggal, pakai Al-Quran. Untuk menjadi pemimpin, pakai Al-Quran. Macam-macam. Tapi setelah itu Quran nggak dipakai. Ini salah. Ini harus kita mengambil Al-Quran secara beriman kita kepada Allah secara keseluruhan. Dan beriman kita kepada Nabi, yaitu mengikuti sunnah beliau. yakni amal-amal yang saleh. Kata Allah SWT, innal ladina amanu wa amilus salihah. Orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh. Apa itu amal saleh? Iman kita kepada Allah sudah kita jelaskan tadi. Meyakini wujudillah dan beriman kita kepada Al-Quran, mengambil secara keseluruhan. Dan beriman kita kepada Rasul, beramal saleh, amal yang ada tuntunannya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ikhwatul iman, ikhwatul mu'mina, pemirsa pendengar siar radio Bunda Tanah Melayu yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua ikhwatul iman, beriman kita kepada Rasulullah SAW. Karena kita mesti tahu siapa Rasulullah, bagaimana beliau diutuskan Allah, ya, dan apa tugas beliau, siapa yang menyampaikan din Islam ini kepada beliau. Dalam arti kata, siapa yang mengutuskan beliau. Ya, ini jelas kita tahu Allah lewat Jibril. Dan apa tugas beliau. Dan beliau disampaikan ke bumi ini, tadi sudah kita bahas, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Pembukaan kita dalam surat Anbiya, tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad, tidak ada lain, tidak ada tujuan semata-mata rahmatan lil alamin, untuk memberi rahmatan, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Kan sebelum Nabi kita datang, kan ba'athallaha an-nabi liqaumi khasa wa ba'athani lilwahi amma. Dulu Allah mengutuskan sebelum Nabi kita datang khusus saja untuk kaumnya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Daud, nabi-nabi yang diutuskan Allah hanya untuk kaum. Jadi sebelum Nabi kita datang, yaitu Allah telah mengutus nabi-nabi sebelum untuk kaumnya khasah. Wa ba'athanillahi amma. Allah mengutusku untuk seluruh alam semesta, makhluk apapun. Dan Nabi SAW memberikan kasih sayang kepada semua makhluk, maupun dia manusia, maupun dia bukan manusia. Maka Allah cantumkan di Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad untuk memberi kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Maka beliau akhir nabi wa akhir anbiya al-mursalin, dan Allah mencantumkan tentang pribadi akhlaknya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak hadis yang menjelaskan bahawa nabi kita adalah nabi rahmatul alamin. Kama qala Allah Ta'ala fi surat Muhammad,
في سورة الأحزاب وفي سورة الفتح كما قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. Muhammad itu adalah Rasulullah. Orang-orang yang bersama dia, sahabat yang bersama dia, dalam arti kata dia rahmah bainahum, tegas terhadap orang kafir. Di sini disebut kufar. Kalau dia kufar yang menyerang Islam. Tapi kalau dia kafir yang disebut kafir dhimmi, yang hidup sama kita, ada muahad, dia tidak mengganggu kita, kita santunin dia. Orang kufar yaitu orang yang menyerang Islam, tegas, tapi kasih sayang sesamanya, sesama sahabatnya, sesama umat, sesama makhluk siapapun, dia memberikan salam. Dan ini kepribadian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah Ta'ala, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada dalam akhlak budi pekerti yang agung. Artinya apa? Budi pekerti yang agung dalam arti kata kana khuluqu Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka hari ini siapapun dia, siapapun masyarakat manapun, kalau dia mengaku muslim, ya setelah Islam muslim, kalau dia tidak baca Al-Quran, dia tidak akan pernah menjadi akhlaknya baginda kita Rasulullah SAW. Dan dia tidak akan pernah mendapat kebaikannya apapun yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia tidak membaca Al-Quran. Karena dia tidak membaca Al-Quran, karena contoh yang sangat sulit teladan. Kana khuluqu Al-Quran, kata Aisyah zaujah Nabi SAW. Akhlaknya, budi pekerti Nabi SAW adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sumber kehidupan kita. Kalau kita hari ini tidak membaca Al-Quran, banyak yang akan kita tinggalkan. Termasuk ibadah, salat 5 waktu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan pasti akan menegakkan salat. Baik. Yang selanjutnya, kalau Allah Subhanahu wa taala bilang contoh, maka contoh inilah yang kita akan bahas. Kepribadian Rasulullah SAW, akhlak budi pekerti beliau, bagaimana contohnya. Apapun yang segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini, 23 tahun beliau mencontohkan kita untuk kebaikan apapun dalam hidup di bumi ini. Pertama, contoh kita mendekat diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Contoh kita berumah tangga, bercerai, dalam ekonomi, berdagang, bernegara, berbangsa, semua dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk kita mengambil dalam kehidupan, dalam kita menghadap Allah, dan dalam kita memberikan kebaikan dalam kita hidup di dunia ini. Kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan 2 perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah ta'ala wa sunnah Rasulullah SAW. Aku tinggalkan 2 urusan, 2 perkara. Sering hadis ini kita dengar, kita baca, tetapi ada hadis yang lebih kuat diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan aku tinggalkan 2 perkara, dan termasuk keluargaku, ahlul bait, keluargaku, keturunanku, cucu-cucuku. Dan ini penting, yang meneruskan menyampaikan kebenaran Islam. Hari ini kita melihat keluarganya Rasulullah, dan orang sudah mulai membenci, yaitu tidak suka lagi dengan keturunan Nabi, ya. Maka ini berbahaya. Dan kedua, kata Nabi SAW, kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Kalau kalian berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Nabi, kalian tidak akan pernah